BRSL adalah bangun ruang sisi lengkung. Jadi seperti biasa, kita langsung ke soal. Ya, ini ya. Sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm akan mempunyai luas permukaan dan volume sebesar berapa, gitu ya. Nah, luas permukaan karena kubus mempunyai 6 permukaan yang sama, yaitu persegi, maka sederhananya adalah luas permukaan kubus 6 kali luas alasnya. Nah, luas alas dari kubus berarti adalah sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk, gitu ya. Maka menjadi 6 kali rusuknya 8. Berarti 6 kali 8 kali 8, 6 kali 64. Seperti biasa, kalau tidak pakai coretan, kita pisahkan ya. 6 kali 60 yaitu 360, 6 kali 4 24, ditambahkan menjadi 384. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ditanya volume. Volume kubus itu sama dengan volume prisma. Ya, prisma itu artinya alas dan atapnya sama. Jadi balok itu termasuk prisma. Tabung juga termasuk prisma. Apalagi kubus ya termasuk prisma. Luas atau volume dari prisma yaitu luas alas kali tinggi. Nah, karena luas alasnya sudah tadi ya 8 kali 8, maka tinggal kita kalikan dengan tingginya. Ya, 8 kali 8, tingginya 8 lagi atau 8 pangkat 3. Ya, yang biasa kita sebut dengan volume kubus adalah S pangkat 3, sisi pangkat 3. Ya, 8 pangkat 3 adalah 512 cm3. Ya, ingat pesan saya tolong dihafalkan 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Itu minimal untuk modal ujian, gitu ya. Selanjutnya masih kubus. Kubusnya sama, panjang rusuknya 8 cm. Yang ditanya berapakah diagonal sisi dan berapakah diagonal ruang. Nah, teman-teman masih ingat yang dimaksud dengan diagonal sisi yang mana? Ya, yaitu garis seberang di satu bidang, gitu ya, dari titik ke titik yang menyeberang. Contohnya AF, ya ini adalah diagonal sisi. FC, ini juga diagonal sisi. HF, ini juga diagonal sisi. Nah, diagonal sisi pada kubus adalah rumusnya S akar 2. Jadi S ini adalah sisi, tinggal kita ganti dengan panjang sisi atau panjang rusuknya. Karena di soal ini adalah panjang rusuknya 8, maka diagonal sisinya yaitu 8 akar 2 gitu. Jadi tinggal mengganti S ini dengan angka 8 gitu. Sip ya. Oke. Selanjutnya kita diminta mencari diagonal ruang. Yang mana sih diagonal ruang? Yaitu garis seberang yang menyeberangi ruangan, seperti itu. Contohnya adalah, nah ini ya, HB dengan EC. Ini adalah garis seberang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Nah, ini yang dinamakan dengan diagonal ruang. Sip. Nah, rumusnya gampang, sama seperti diagonal sisi. Bedanya yang ini adalah S akar 3. Ya, sisi akar 3. Tadi 24 dari mana? 24, sorry. Nanti ya kita jawab ya. Oke, rumusnya adalah S akar 3. Jadi tinggal diganti S-nya ini dengan 8. Nah, gitu ya. Selesai deh diagonal ruang kubus. Gampang ya. Diagonal sisi tinggal menambahkan akar 2 di belakang rusuk. Diagonal ruang tinggal menambahkan akar 3 di belakang rusuk. Itu untuk kubus. Ingat, hanya untuk kubus. Kembali ke pertanyaan siapa tadi? Ya, dari mana 24? Kita kembali dulu. Nah, ini ya. Jadi ini kan 6 kali 64 nih. Jadi kita pecah 6 dikali 60, yaitu 360. Baru 6
dikali 4 yaitu 24 gitu. Jadi kita nggak pakai coretan ngitungnya. Ya 360 ditambah 24 menjadi 384. Paham ya? Oke. Kita lanjut. Tentang balok sekarang. Ini agak banyak bahannya, jadi saya agak cepat-cepat ya. Tapi nggak apa-apa, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Sebuah balok dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi yaitu 15, 8, dan 6 cm. Hitunglah. Jadi panjangnya 15, lebarnya 8, tingginya 6. Yang kita mau hitung adalah panjang AC ya. Panjang BG, panjang AF, panjang AG. Nah, kita lihat panjang AC. 24 dari mana ya? Tadi sudah dibahas ya. Kita ulang deh, bentar deh. Ini 24. Ini kan ceritanya 6 kali 8 kali 8, 64 nih, 8 kali 8. Nah, supaya nggak pakai coretan, kita lihat 6 kali 64 berarti 6 kali 60 ditambah 6 kali 4. Kan 64 itu 60 tambah 4 ya. Gitu. Jadi 6 kali 60 360, 6 kali 4 24, ditambahin jadi 384. Gitu ya. Sip. Lanjut ke balok. Kita mencari panjang AC. Nah, di sini kita perlu imajinasi. Kalian perlu mengimajinasikan yang namanya segitiga siku-siku. Jadi AC kalau kita lihat di sini akan membentuk sebuah segitiga siku-siku bersama B. Jadi kalau kita dirikan menjadi seperti ini. Jadi B adalah siku-sikunya. Jadi sini nih siku-siku. Ya. Terus AC-nya adalah titik-titik ujungnya. Di mana BC adalah 8, AB adalah 15. Jadi teman-teman masih ingat ya kemarin triple Pythagoras mana? Nih. Yaitu 7 8 15 dan 17 gitu ya. Nah, maka sisi miring ini adalah bisa kita cari dengan Pythagoras boleh, atau bisa kita langsung tentukan 8, 15, 17 juga boleh. Oke, jadi ini adalah 17. Selanjutnya kita mencari panjang BG ya. BG mana BG? Nah, sama nih, BG kalau kita buat segitiganya dia akan siku-siku di C ya, ya. Jadi BCG dia siku-siku di C. Nah, BC nya 8, GC nya 6. Jadi kalau kita mau pakai triple Pythagoras boleh juga. Apa tuh triple Pythagorasnya? Yaitu 3 4 5. Nah, apa hubungannya dengan 68? Nah, lihat di sini. 3 kita kali 2 menjadi 6. Ya, 4 kita kali 2 menjadi 8. Nah, maka ini juga harus dikali 2. Jadi berapa? Ya, jadi 10 gitu ya. Nah, ini kalau mencari dengan triple Pythagoras. Kalau mau pakai rumus juga boleh. Seperti ini ya. Panjang BG adalah 8 kuadrat. Ini salah ya, belum diedit ya. 8 kuadrat tambah 6 kuadrat harusnya menjadi 100 gitu ya. Sorry. Kita edit dulu deh, bentar. Ini 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat 64 ditambah 36 sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 yaitu 10. Itu ya. Sip. Selanjutnya kita diminta mencari AF. AF yang mana nih? AF yaitu yang ini. Sama seperti tadi, kita coba membentuk segitiga siku-sikunya. AF kalau dengan B maka dia akan menjadi ABF. Ya, dengan AB 15, dengan BF 6. Tahu dari mana BF 6? Karena di sini ini kan GC 6.
gitu ya. Karena GC 6, maka GC dengan BF itu sama panjangnya gitu ya. Maka BF juga 6. Nah, mencari AF gimana? Nah, karena AB dan BF ini tidak mempunyai pasangan triple Pythagoras, berarti kita harus mencari dengan rumus, yaitu ini sisi miring ya. Kalau sisi miring berarti ditambahkan 15 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 15 kuadrat adalah 225. 6 kuadrat 36. Kalau kita jumlahkan menjadi 261. Nah, untuk menyederhanakan 261 ini menjadi bilangan akar campuran, kita bagi dengan bilangan prima aja. 261 tidak bisa dibagi 2, maka kita langsung bagi 3. Nah, lalu bagi 3 lagi sampai terjadi seperti ini nih. 261 adalah hasil perkalian dari 3 kali 3 kali 29. Nah, karena ada angka 3 kembar di dalam akar, maka dia bisa keluar menjadi 3 di luar. Ya, setiap ada angka kembar 2 angka, dia bisa keluar. Ya, 1 angka yaitu 3. 36 dari mana? 36 yang mana ya? Oh, ini 36. Yang ini kan 6 kuadrat. 6 kuadrat kan 36. Gitu. Ya, ini juga sama. 36 kan 6 kuadrat. Gitu ya. Sip. Nah, 261 nanti dibagi 3, dibagi 3 lagi, hasilnya 29. Nah, karena 3-nya ada 2 di dalam akar ini, bisa keluar 1 di luar. Maka hasil akhirnya adalah 3 akar 29. Nah, terakhir panjang AG. AG adalah diagonal ruang ya dari balok ABCDEFGH. Nah, jadi gimana tuh, sama seperti tadi, kita akan membuat segitiga siku-sikunya antara A, G dan C. Ya, siku-siku di C. Sip, di mana AC adalah tadi sudah kita cari ya. Yang pertama kali AC adalah 17, lalu CG adalah 6. Nah, sisi miring seperti tadi, yaitu 17 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ya, hasilnya diakarkan. 17 kuadrat tadi adalah 289. 6 kuadrat adalah 36. Gitu ya. Maka kalau kita tambahin menjadi 325. Nah, sama seperti tadi, 325 ini kita bagi dengan bilangan prima. 2, 3, 7, 11 dan selanjutnya. Nah, dibagi 2 nggak bisa. Ya, karena di belakangnya bukan angka genap ya. Dibagi 3 juga nggak bisa. Tahu dari mana nggak bisanya dibagi 3? Kita jumlahkan aja nih. 3 tambah 2 5, 5 tambah 5 10. Nah, 10 kan tidak bisa dibagi 3. Maka 325 tidak bisa dibagi 3. Ya, jadi itu caranya. Nah, karena ini di belakang 5, berarti dia pasti bisa dibagi 5. Ya, 325 dibagi 5, nanti dibagi 5 lagi, jadilah perkalian 325 adalah 5 kali 5 kali 13. Nah, karena ada angka 5, 2 kembar nih di sini, maka bisa keluar 1. Ya, menjadi 5 akar 13. Gitu ya. Ini 17 dari mana? Nah, rumusnya kan gini. AG adalah AC dan CG gitu ya. Kan AC-nya sudah kita cari. Ini dia nih, yang awal kali. Ini AC. Ya, AC 17. Sip, jadi pertanyaannya nyambung gitu. Dipahami ya? Jadi sengaja saya satu soal saya cari semua supaya teman-teman nanti bisa mengerti. Kadang nanti di soal ujian tiba-tiba yang ditanya adalah AG. Gitu. Padahal tidak disuruh mencari AC. Tapi mencari AG tidak bisa diketahui sebelum mencari AC. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada ya? Sip. Kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan ke soal berikutnya.
Masih balok. Sebuah balok dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi dengan ukuran yang sama, ya, hitunglah luas permukaan. Ingat, balok adalah prisma, ya, alas dan atapnya sama bentuknya. Nah, luas prisma, luas permukaan prisma, ya, kita punya rumus seperti ini: 2 kali luas alas, ya, 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Berarti kita cari aja luas alas berapa, cari aja keliling alas berapa, masuk ke rumusnya. Nah, boleh langsung dimasukkan. Berarti 2 kali luas alas menjadi apa? 2 dikali alasnya kan ini ya, yang di bawah nih, A, B, C, D. Berarti luas alasnya adalah 15 kali 8. Jadi 2 kali luas alas adalah 12 kali 15 kali 8. Ini adalah luas alas. Nah, selanjutnya ditambah keliling alas. Ingat, keliling persegi panjang apa? Alasnya kan berbentuk persegi panjang ya. Maka keliling dari persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Ya, jadi ini adalah rumus keliling nih. 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali 15 tambah 8. Baru dikali tinggi. Tingginya adalah 6. Sip ya. Lanjut. Nah, kita lihat 2 kali 15 kali 8. 2 kali 15 adalah 30 ya. Jadi gampangnya gitu. 2 kali 15 adalah 30. 30 kali 8 adalah 240. Sip. Selanjutnya 15 tambah 8 23. Karena di dalam kurung maka dikerjakan dulu ya. 15 tambah 8 23. 23 kali 2 adalah 46. Sip. 23 kali 2 adalah 46. Nah, selanjutnya 240 ditambah. Nah, sama nih, kita belajar nggak pakai coretan. 46 dikali 6. 40 dikali 6 adalah 240. Ingat ya. 40 kali 6 240. 6 kali 6 adalah 36. Kalau ditambahkan 240 tambah 36 menjadi 276. Sip. Maka hasil akhirnya 240 tambah 276 adalah 516. Nah, ini luas permukaan balok. Selanjutnya, volume. Volume balok itu adalah volume prisma. Misalnya nih ya, sorry, saya edit dulu deh. Ini adalah volume prisma maksudnya. Ya. Nah, volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Ada salah lagi ya. Luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya berapa? Luas alasnya sudah tahu ya, yaitu 15 kali 8. Ini jadi luas alasnya nih. Ya, 15 kali 8. Nah, ini adalah tingginya. Sip. Jadi, kita bongkar 15-nya kita diamin, 8 kali 6-nya yang kita satukan jadi 15 kali 48. Ingat ya, 15 kali 48 berarti 48 kali 10 dulu, yaitu 480. Baru 48 kali 5. Ingat cara perkalian 5 dibagi 2 ya, 48 dibagi 2 24, terus ditambahin 01 tuh jadilah 240. Saya ulang ya. 48 kali 15. Pertama 48 kali 10 jadi 480. Setelah itu 48 kali 5. Nah, cara supaya gampang, supaya nggak pakai coretan, 48 kali 5 yaitu 48-nya dibagi 2 menjadi 24. Tambahin 01 jadilah 240 gitu ya. Maka hasil akhirnya 480 ditambah 240 menjadi 720. Sip. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Bisa kita lanjut? Oke, lanjut ya. Masih balok. Sebuah balok dengan ukuran panjang sama ya, dengan ukuran panjang, lebar, tingginya belum ada. Panjangnya 15,
lebarnya 8, tapi yang diketahui sekarang adalah 720, yang diketahui adalah volumenya 720 cm kubik. Nah, yang diminta adalah berapakah tinggi balok. Ya, berarti kita masukkan, ini kan ada yang diketahui volume nih. Ya kita tulis aja rumusnya. Volume apa sih? Volume, sorry ya, ini masih yang tadi nih. Ya, volumenya, rumus volume adalah luas alas kali tinggi. Nah, volumenya adalah 720. Ya. Masukkan angkanya. Luas alas yaitu 15 kali 8 kali tinggi. Tingginya belum tahu. Ya, maka kasih aja simbol T. Nah, terus 15 kali 8 berapa? Ingat, 15 kali 8 kalau mau dicari boleh ya. 8 kali 10 80. 8 kali 5 40, ditambahkan menjadi 120 gitu ya. Nah, 120 kali T sama dengan 720. T sama dengan 720, ya dicoret ya, coret gitu ya. Maka tingginya adalah 72 dibagi 12, yaitu 6 cm. Oke. Setelah diketahui tingginya, ternyata ada pertanyaan lagi nih. Jika diisi dengan air, ya, diisi dengan air dengan debit 20 ml per detik. Nah, ini ada kata-kata mililiter nih. Mililiter itu apa sih? Mililiter itu, ya, mililiter itu sama dengan sentimeter kubik. Ya, nanti kalau kalian lihat liter ini sama dengan desimeter kubik. Sip ya, diingat ya. Selanjutnya masukkan rumusnya. Ini kan kalau ngomong ini debit ya. Debit itu adalah volume per waktu. Ingat, debit adalah volume per waktu. Masukkan deh angka debitnya yaitu 20 gitu kan ya. Sedangkan volumenya tadi 720 nih. Volumenya adalah 720 ml. Ingat, kita cm kubik bisa kita langsung sebut dengan mililiter karena dia sama ya, senilai ini. Nah, berarti T-nya gimana? T-nya gampang dong. Ya, T-nya tinggal 720 dibagi 20. Ya, 720 dibagi 20 yaitu 36. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Sebelum lanjut, nggak ada? Bisa lanjut ya? Sip. Kita lanjut. Nah, beda lagi nih. Ada sebuah bangun ruang, bukan bangun datar ya, salah ya. Sebuah bangun ruang pada gambar dengan AB 8, BC 5, CG 6, AE 12. Coba saya tanya, saya kasih kesempatan 1 menit buat menjawab di chat ya. Ditulis di chat, ini bangun apa? A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, sok silakan di chat. Bangun apa ini namanya? Silakan. Trapesium. Belum? Trapesium sembarangan? Belum? Ada lagi? Trapesium siku? Belum? Lima?
4, 3, 2, 1. Nah, yang benar karena ini ada 3 dimensi ya, ada panjang, ada lebar, ada tinggi, maka dia adalah bangun ruang. Kalau bangun ruang, kita lihat ada nggak yang sama sisi-sisi yang berhadapan. Coba kita lihat sisi atas dengan sisi bawah sama apa enggak? Beda ya. Sisi atasnya miring, sisi bawahnya lurus. Walaupun mereka sama-sama persegi panjang, tapi salah satunya pasti lebih luas karena dia miring. Terus yang kiri kanan berbeda ukuran ya, sama-sama persegi panjang juga. Ini sama-sama diri, tapi yang sebelah sini tinggi, yang sebelah sini pendek. Nah, di sini kita lihat yang depan belakang ini baru sama ya, bangunnya sama-sama trapesium siku. Betul. Untuk bangun depan belakang ini trapesium siku-siku. Nah, karena ada 2 bangun yang sama berhadapan-hadapan, maka ini kita katakan sebagai prisma trapesium. Ingat ya, ini adalah bangun prisma trapesium ya. Kalau prisma berarti ada alas dan atap yang sama. Berarti ingat ya, si trapesium yang depan ini yang ABFE adalah alasnya, DCGH adalah atapnya. Sip. Oke, kita masuk ke pertanyaan sekarang. Luas ABFE. Nah, ini ABFE supaya kita bisa gampang untuk mencari luasnya, kita benerin dulu bentuk trapesiumnya. Nah, luas trapesium apa sih? Luas trapesium adalah, ini kan bisa kebayang nggak? Jadi trapesium itu nanti seperti ini kan? Nah, gitu nih. Ya, ini adalah B, ini adalah F, ini adalah A. Sambil diimajinasikan ya, ini adalah E. Ya, jadi ini atasnya, ini bawahnya yang lebih lebar. Sip ya. Dimana AB adalah 8, BC adalah BF mana BF? BF nggak ada ya. Oh, BF sama dengan GC ya. BF sama dengan GC. Jadi 6. AE adalah 12. Udah bisa nggak mencari luas? Bisa ya. Kalau udah segini ini bisa mencari luas. Atas tambah bawah kali tinggi bagi 2. Sip ya. Jadi AE tambah BF kali AB bagi 2. Masukkan angkanya 12 tambah 6 ya, kali 8 ya, dibagi 2. Kita coret aja dulu. Set begini. 12 tambah 6 18 gitu ya. 18 kali 4 sama kayak tadi. 4 kali 10 40. 4 kali 8 32 ditambahkan menjadi 72. Sip ya. Selanjutnya kita diminta mencari luas bangun ABCDEFGH. Kita mencari luas bangun ruang ini. Ingat tadi namanya apa? Namanya adalah prisma trapesium. Namanya luas permukaan prisma itu sama semua. Apa itu? Ya, ini jadi kita gambarkan seperti ini. Ya, luas permukaan prisma ya luas alas kali 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi gitu ya. Berarti kita harus mencari keliling alas dong. Tapi kan kita belum tahu nih. Atas udah tahu, bawah udah tahu, tinggi udah tahu, ini kan belum tahu. Ya, maka kita harus mencari dulu sisi miringnya supaya nanti kita bisa mencari keliling alasnya atau keliling trapesium. Nah, gimana caranya? Kita pakai Pythagoras lagi. Makanya Pythagoras tuh sangat penting untuk dihafalkan gitu ya. Pertama, ini kan 12 nih yang garis di bawahnya. Kita petakan dulu nih yang garis atasnya. Ya, seperti ini. Jadi, kalau ini 6, maka dari sini ke sini kan 6 ya. Ya, dari sini ke sini 6. Karena sama dengan atasnya. Nah, kalau ini 12 totalnya dan ini 6, maka di sebelahnya pasti 6 juga. Dari sini ke sini 6 juga. Sip ya. Nah, setelah itu kita lihat
kalau di sini 8, maka di sini juga 8 dong. Sip ya. Nah, kembali kita ketemu dengan angka Pythagoras 6 dan 8. Udah tahu dong kalau 6, 8, maka di sini pasti 10. Karena pasangan dari 3, 4, 5 ya, dikali 2. 3, 4, 5, kita kali 2 jadi 6, 8, 10. Sip. Jadi gimana? Nah, 10 ini udah ketemu, baru kita masuk ke rumusnya. Ya, luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Luas alas yang mana tadi ya? Udah ketemu nih. Luas alas kan 72. Maka 2 kali luas alas menjadi 2 kali 72. Luas alasnya adalah 72. Keliling alas ini belum dicari. Kita cari nih. Berarti 8 tambah 12 tambah 10 tambah 6. Ya, nanti tingginya adalah 5. Oke, selanjutnya 2 kali 72 adalah 144. 8 tambah 12 tambah 10 tambah 6 adalah 36. Ya, ingat cara gampang hitungan perkalian 5 adalah dibagi 2. Ya, 36 dibagi 2 adalah 18. Tinggal tambah 01. Set gitu. Ya, ingat ya, perkalian 5. Ya, jadi bilangannya dibagi 2 menjadi 18 ditambah 01 jebret gitu. Sip ya, baru tinggal tambahin 144 tambah 180 menjadi 324. Sip. Selanjutnya ke volume bangun. Ingat, karena ini adalah prisma trapesium, volumenya ya sama aja ya, luas alas kali tinggi. Ingat, luas alasnya sudah ketemu tadi, yaitu 72. Tingginya tadi tinggi prisma ya 5, yaitu ini kan alasnya nih. Ini alas yang ABFE, ini kan atap DCGH. Maka kalau depan ini alas, yang belakang ini atap, kalau kita dirikan maka tingginya BC kan ya. Ini tingginya nih yang ini BC. Sip, maka tingginya adalah BC. Jadi 72 kali 5. Ingat tadi gimana? Dibagi 2. 72 dibagi 2 adalah 36 ditambahin 01. Jadi 360 cm3. Sip. Seperti ini. Ada pertanyaan? Silakan. Belum? Belum ya? Sip. Mudah-mudahan dimengerti. Kita masuk ke materi baru, yaitu BRSL, bangun ruang sisi lengkung. Bentar ya, di pause dulu lagi ajan 3 menitan. Sip, siap ya. Selanjutnya kita masuk ke materi BRSL, bangun ruang sisi lengkung. Ada 3 bangun ruang sisi lengkung yang kalian pelajari di kelas 9, yaitu tabung, kedua kerucut, ketiga bola ya. Jadi nggak mungkin saya jelaskan semua, jadi saya hanya ambil soal-soal yang poin intinya saja, karena nanti bangun ruang lebih ke arah kombinasi bangun-bangun ruang yang ada ya. Jadi nanti akan dikombinasi antara tabung dengan setengah bola misalnya, tabung dengan kerucut tanpa alas, bola dengan kerucut gitu, dan lain-lainnya gitu ya. Oke, contoh soal pertama, sebuah tabung dengan jari-jari alas 14 cm, tinggi 20 cm, hitunglah pertama. Jadi ini ada 5 pertanyaan supaya semuanya terjawab mengenai tabung ya. Luas alas tabung dia berbentuk lingkaran ya. Karena dia berbentuk lingkaran, maka yang kita cari ya luas alas lingkaran gitu ya. Di sini jari-jari 14, berarti kita mencari luas alas lingkaran dengan jari-jari 14. Nah, ini sudah pernah saya minta supaya kalian hafalkan. Masih ingat nggak yang harus dihafalkan? Pertama, misalkan jari-jarinya gitu ya, 7, jari-jarinya 10, jari-jarinya 4,
Kalau bicara luas, maka jari-jari 7 luasnya adalah 154. Jari-jari 10 adalah luasnya 314. Jari-jari 14 luasnya adalah 616. Ya, diingetin dari sekarang nih. 154, 314, 616. Gampang angkanya ya. Ya, 1 dengan 4 jadi 5 gitu ya. 3 dengan 1 jadi 4 gitu ya. Selanjutnya, kalau bicara keliling dengan jari-jari 7 44. Dengan jari-jari 10 62,8. Dengan jari-jari 14 88. Ya, ini juga harus dihafalkan supaya hemat waktunya. Contoh, luas alas dengan luas lingkaran dengan jari 4 pas, karena kita sudah hafal ya langsung jawabannya ya 616 seperti itu. Sip ya. Oke. Kemudian luas tabung. Ya, luas tabung berarti apa? Luas tabung adalah luas prisma. Ingat, tabung ini adalah prisma lingkaran. Alas dan atapnya sama-sama lingkaran. Jadi dia adalah prisma. Luas tabung, luas prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Ingat, luas alasnya sudah tahu ya, yaitu 616, maka 2 kali 616. Nah, sekarang keliling alas. Tadi jari-jarinya 14, kelilingnya adalah 88. Maka kita langsung bisa menulis 88. Sip ya. Kali 10. 10 ini tinggi dari 20 ya. Oke, kita ganti aja deh soalnya jadi 10 gitu ya. Ya. Kali 10. Nah, selanjutnya tinggal kita operasikan nih. 2 kali 616. 2 kali 600 adalah 1200. 2 kali 16 adalah 32. Jadilah 1232. 88 kali 10 adalah 880. Ya, maka ditambahkan menjadi 2112 cm persegi. Gitu ya. Sip. Selanjutnya luas tabung tanpa tutup. Ya, luas tabung tanpa tutup berarti tadinya pakai tutup, sekarang tidak ada tutupnya. Artinya atapnya tidak ada, yang ada cuman alasnya doang gitu ya. Jadi apa komposisinya? Komposisinya adalah luas dari alas ditambah luas dari selimut. Ya, selimut. Jadi selimut tabung ini yang bulat di atas nih, yang di tengah-tengah ini, itu namanya luas selimut tabung. Rumus luas selimut adalah keliling alas kali tinggi. Oke ya. Nah, luas alas berapa? Luas alas adalah 616. Terus keliling alas kali tinggi tadi ya 88 kali 10 atau 880. Maka kita tambahkan menjadi 1496. Ya, atau gampangnya gini. Ini kan luas tabung nih, totalnya 2112. Sekarang ditanya luas tabung tanpa tutup. Ya udah, 2112 ini dikurangi aja dengan 616. Kan atapnya luas atap 616. Ya, jadi 2112 dikurangi 616 hasilnya menjadi 1496. Sip ya. Oke, berikutnya luas selimut tabung. Nah, luas selimut tabung berarti tabung atapnya dicopot, bawahnya dicopot juga. Jadilah tinggal tengah-tengahnya. Kayak kaleng kosong gitu ya. Kalau anak cowok mungkin kayak tempat buat naruh benang tuh, buat gulung-gulung benang. Nah, itu tuh kaleng gitu ya. Nah, itu selimut tabung namanya. Nah, rumusnya adalah keliling alas kali tinggi. Keliling alas dengan jari-jari 14 sudah ketahuan nih, 88 gitu ya. Tinggal kali tingginya 10. Jadilah 880. Sip. Selanjutnya volume tabung. Tabung ingat adalah prisma. Namanya prisma, volumenya adalah luas alas kali tinggi. Ya sudah, berarti luas alasnya adalah 616, tingginya adalah 10. Menjadi 616 tambahin 01 cut gitu. Sip. Ada pertanyaan untuk tabung?
Nah, setelah ini kita agak bergeser, bukan tabung lagi. Nggak ada ya? Oke, mudah-mudahan paham. Saya betulin dulu soalnya biar nggak dulu. Oke, selanjutnya adalah kerucut. Ingat ya, kerucut adalah bentuk limas. Kalau tabung bentuk prisma, yaitu alas dan atapnya sama. Kalau kerucut disebut dengan limas. Jadi alasnya boleh apapun, boleh persegi panjang, ya boleh segitiga, boleh lingkaran, tapi di atasnya dia terpaut. Coba Kak jelasin yang luas alas. Jelasin. Bentar ya, ini ada permintaan nih. Luas alas. Jadi kan ini lingkaran nih. Sebuah tabung dengan jari alas 14 cm. Kan tabung itu kan bentar. Nih, tabung itu kan dia punya alas berbentuk lingkaran ya. Ini kan? Gitu. Nah, ini juga sama nih. Dia juga bentuk lingkaran juga. Nah, atap dan alas ini sama bentuknya lingkaran. Nah, jari-jarinya nih, dia katanya jari-jari dari sini ke sini itu 14. Gitu. Sip. Nah, kalau dicari rumus, ya, kalau mau mencari dengan rumus, ya, nah, rumus luas alas lingkaran apa tuh? Pi R kuadrat gitu kan? Maka 2/7 dikali 14 dikali 14 dicoret nih. Gitu. Maka menjadi 44 kali 14. Nah, ini 616. Nah, kan kalau lagi ujian kadang suka capek ngitung nih. Nah, kita hafalkan aja. Hafalkannya gimana? Kalau jari-jarinya 7, jari-jarinya 10, jari-jari 14, ini boleh dipoto nanti ya atau di screenshot. Luasnya jari-jari 7 154. Kalau jari-jarinya 10 314. Jari-jari yang 14 616 gitu. Kalau keliling lingkaran jari-jari 7 44. Jari-jari 10 62,8. Jari-jari 14 88. Gitu ya, supaya nggak mencari-cari lagi. Jadi begitu kita bicara luas lingkaran langsung 616 karena jari-jari 14. Kalau bicara keliling langsung jari-jari 8 kelilingnya 88 karena jari-jari 14. Sip ya. Selanjutnya. Nah, ke kerucut sekarang. Di kerucut tadi saya katakan kerucut bentuknya adalah limas. Karena alasnya bentuk apapun dia mengacu di satu titik ke atasnya. Ya, di sininya dia satu titik aja. Nah, sekarang kita yang dinyatakan diameter alasnya, diameter dari sini ke sini nih. Ini diameter dari sini ke sini. Dari ujung ke ujung itu 14. Artinya jari-jarinya setengahnya yaitu 7 gitu ya. Berarti jari-jari 7. Ingat, jari-jari 7. Apa tadi? Jadi kalau kita langsung jari-jari 7, maka bicara luas dia 154, bicara keliling 44. Otomatis tuh kalau udah ngomong lingkaran. Selanjutnya tinggi 24. Ya, tinggi 24. Nah, sekarang pertanyaannya adalah luas alas dan keliling alas. Ya, langsung aja ketemu ya. Ya, luasnya adalah 154, kelilingnya adalah 44. Langsung sudah dihafalkan. Sip ya. Garis pelukis. Apa sih garis pelukis? Garis pelukis itu adalah ini nih, yang miring ini nih. Ini garis pelukis. Nah, ini adalah garis pelukis yang disimbolkan dengan, kalau di matematika dengan S.
pelukis. Ya. Jadi untuk mengetahui garis pelukis ini sudah pasti kita membentuk hubungan segitiga siku-siku ya antara jari-jari, tinggi kerucut dengan garis pelukis. Ya, jadi garis pelukisnya itu sebagai garis miring di segitiga siku-siku. Oke. Nah, jadi segitiga siku-siku itu yang ini nih. Jadi ini dari sini, ini ada tinggi lingkaran, ada tinggi kerucut. Terus dari sini ada jari-jari. Terus ini garis pelukisnya. Nah, ini berhubungan menjadi segitiga siku-siku menjadi ini. Ya, yang ketahuan nih warna kuningnya. Sari. Ya, jadi ini si segitiga ini berhubungan menjadi segitiga siku-siku. Nah, kalau sudah segitiga siku-siku, berarti kita bermain Pitagoras atau triple Pitagoras. Ya, masih ingat? Saya tulis deh di mana ya tulisnya ya? Di sini deh, saya tulis. Ntar ganti warna dulu. Ingat triple Pitagoras 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 20 21 29 dengan catatan yang di ujung sini adalah sisi miring ya 5 13 25 17 41 29 itu adalah sisi miring. Ini juga boleh di screenshot untuk modal kalian menghafalkan. Nah, enaknya tahun kalian ini kalian nggak mutlak menghafalkan ya, di screenshot ngerjain di rumah bisa dilihat sedikit ya udahlah ya seperti itu. Oke, nah berarti apa garis miringnya ya 25 ya, ada 7 ada 24 ada 25. Sip. Berikutnya luas selimut. Selimut kerucut adalah kerucut yang kehilangan alas. Ingat ya, selimut kerucut adalah kerucut yang kehilangan alas. Jadi atau kalau dirumuskan menjadi PRS, peres. Ingat ya, ruas selimut itu diperes, PRS, peres. Udah masuk karena R-nya 7, ya udah 22/7 dikali R-nya 7 dikali S-nya 25. Ya, tinggal kita coret kan? 7 dicoret. Nah, berarti 20 kali 25. Ya, 25 kali 20 adalah 500. 20 kali 25 adalah 50. Totalnya 550. Sip ya? Oke, lanjut. Luas kerucut. Luas kerucut berarti luas keseluruhan ya. Bisa dengan cara luas selimut ya, luas selimut yang ini ditambahkan dengan luas alas yang ini ya, itu selesai sebenarnya. Tapi kalau mau dicari ya boleh juga ya, dengan cara ada rumusnya PR kali R plus S ya, itu boleh. Tapi kalau biar gampang ya udah luas alasnya 154, luas selimutnya 550 ya, luas kerucut jadi tambahin aja ya, 154 tambah 550 menjadi 704. Selanjutnya volume kerucut. Ingat, volume kerucut adalah limas. Jadi kalau mencari volume limas, rumusnya adalah sepertiga dari volume prisma. Ingat ya, volume limas adalah sepertiga dari volume prisma. Nah, si kerucut saya tambahin di sini. Kerucut sorry, belum terbiasa. Kerucut adalah limas lingkaran. Volumenya adalah sepertiga dari volume tabung. Gitu ya. Maka tinggal kita cari aja secara rumus. Volume tabung adalah luas alas kali tinggi ya. Luas alasnya tadi berapa? 154. Tingginya adalah 24 kali sepertiga. Kita coret nih. 3 ya, 24 bagi 3 adalah 8. Sip ya.
Maka kita kalikan 154 dikali 8, 150 kali 8 adalah 1200. Ya, 150 kali 8 adalah 1200. Kok tahu 1200? Ya kan 15 kali 8 120 gitu ya. Maka 150 jadi 1200. 4 kali 8 adalah 32. Jadi tambahkan menjadi 1232. Sok, yang mau screenshot boleh, silakan. Dibesarkan dulu triple Pythagoras ya. Ini buat modal besok ujian, jadi nggak nyari-nyari lagi. Sip, kita lanjutkan ya. Selanjutnya bola. Ini kalau cowok seneng nih main bola ya. Bola, lanjutlah. Oke, sip. Bola adalah apa ya? Dia kumpulan dari lingkaran-lingkaran. Ya, lingkaran satu diputar sedemikian rupa sehingga dia menjadi sebuah bola. Nah, bola kali ini, sorry ini bukan diameter alas ya, jari-jari saya benarkan dulu. Saya benarkan dulu, ini bukan diameter tapi jari-jari. Ya, jari-jari alasnya 10 cm. Hitunglah luas bola. Ingat tadi saya katakan bola adalah kumpulan dari lingkaran. Nah, untuk menghitung luas bola secara keseluruhan, kalian tinggal mengalihkan 4 kali luas lingkaran. Ya, ingat kalau kita jari-jari 10, tadi catatannya apa? Kalau jari-jari 10, luasnya adalah 314, kelilingnya adalah 62,8 ya, sambil diingat-ingat. Berarti tinggal dikali 4 kali 314 ya. 4 kali 300 1200, 4 kali 14 56. Jadi hasilnya 1256. Sip. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, luas setengah bola padat. Pernah kebayang setengah bola padat ya, seperti buah semangka? Kalau dibelah dua, dipotong dua seperti itu, maka padat ya. Nah, itu yang contoh setengah bola padat. Nah, rumusnya gampang, yaitu 3 kali luas lingkaran gitu. Ya, setengah bola padat adalah 3 kali luas lingkaran. Berarti tinggal 3 kali 314. 3 kali 300 900, 3 kali 14 42. Jadi 942. Gampang ya. Sip. Selanjutnya, luas setengah bola hampa ya, luas setengah bola hampa. Kalau luas bola total 4 luas lingkaran, setengah bola padat 3 kali luas lingkaran. Kalau setengah bola hampa berarti apa? Berarti iya, 2 kali luas lingkaran. Berarti tinggal 2 kali 314. 2 kali 300 600, 2 kali 14 28. Maka hasilnya 628. Sip. Oke. Yang terakhir untuk soal bola adalah volume bola. Volume bola dia unik ya, yaitu rumusnya 4/3 kali pi kali r pangkat 3. Ya, 4/3 kali pi kali r pangkat 3. Karena r-nya adalah 10, ya, maka pi-nya adalah 3,14. Yuk kita kalikan yuk, 4/3 kali 3,14 kali 1000. Nah, ini kalau keluar soal seperti ini ya sudahlah ya. Terima nasib ya. Tinggal dihitung pakai hitungan normal, jadilah 418.666,6666666 terus sampai Bogor gitu ya. Jadilah kita singkat dengan 7 gitu. Sip, sampai sini. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita bisa lanjut. Nah, ini kombinasi ya. Jadi ada sebuah bola berada di dalam tabung. Ya. Ada sebuah bola berada di dalam sebuah tabung. Dengan kondisi
diameter alas tabung sama dengan diameter bola. Berarti bola ini pinggir-pinggirnya menyentuh pinggiran tabung. Itu sama dengan tinggi tabung. Berarti diameter bola ini sama dengan tinggi tabung. Artinya bola juga menyentuh dari atap si tabung. Gitu. Tentukanlah perbandingan luas bola dan luas tabung. Nah, ini caranya ada ya. Nih saya gimana ya caranya. Nggak perlulah saya preparir ya, nggak perlu diperinci. Yang jelas luas bola dibanding dengan luas tabung adalah 2:3. Ingat, bola ada di dalam berarti dia lebih kecil, tabung ada di luar berarti dia lebih besar, maka luas perbandingan luasnya 2:3. Sip. Nah, yang sering ditanyakan di ujian adalah kalau luas tabungnya 300 cm. Ya. Kalau luas tabung nih yang luar nih 300 cm, tentukan luas bola. Nah, kita nggak perlu mencari jari-jari, langsung kita bermain perbandingan ini. Ya, karena yang dicari adalah luas bola, maka yang dicari adalah 3. Yang diketahui adalah 2. Maka si 3 di atas tabung ya, yang tanya luas bola. Yang ditanya adalah 2, yang diketahui adalah 3. Maka 2-nya ada di atas, yang ditanya 3-nya ada di bawah. Kenapa tuh? Kenapa bisa kok nggak pakai jari-jari? Nah, ini yang namanya cara cepatnya mau di ini ya, gini. Bentar ya. Konsepnya nih, luas bola dibandingkan dengan luas tabung. Luas bola itu 4 pi r kuadrat, kan tadi kita bahas ya. Luas tabung itu luas tabung itu 2 pi r plus t. Ini rumusnya. Nah, karena t tabung adalah sama dengan diameter bola, berarti T ini bisa kita ubah menjadi 2 jari-jari. Jadi ini 4 pi r kuadrat dibandingkan dengan 2 pi r, di sini r plus 2r. R plus 2r berapa? 3r ya. Berarti 4 pi r kuadrat menjadi 2 pi r kali 3r. Ini r tambah 2r. Nah, dicoret nih. Ini ada pi dicoret, pi coret, r kuadrat coret dengan r kuadrat dicoret. Nah, tinggal 4:6 ya. 4:6 kalau disederhanakan menjadi 2:3. Jadilah ke sini. Ya. Nah, ini ringkasnya gini. Jadi bola yang di dalam adalah 2, tabung yang di luar adalah 3. Sip. Jadi kalau yang diketahui adalah tabungnya dan ditanya bolanya, maka perbandingannya 2/3. Yang ditanya per diketahui kali nilai diketahui. Coret ya. 300 bagi 3 100. Maka luas bola adalah 200. Nah, sebaliknya, kalau yang diketahui adalah bola, yang ditanya tabung, berarti kan tabung 3 ya. Yang ditanya di atas. Jadi luas tabung adalah 3/2 gitu ya. Yang diketahui di bawah. 3/2 kali 150. Dicoret nih. 150 bagi 2 adalah 75. 3 kali 75 yaitu 225 cm persegi. Sip. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke materi kesebangunan. Materi BRSD sudah selesai, BRSL sudah selesai. Kita sedikit menyerempet ke materi kesebangunan. Jadi kalau ada bangun seperti ini, ya, yang ditanya X-nya, jadi ada segitiga ya, dia dibatasi dari sini sampai sini itu 4, dari sini sampai atas itu 8. Nah, berapa nilai X-nya? Maka kita melakukan pemisahan dari bangun ini, yaitu bangun kecil dan bangun besar. Bangun kecil yang ini nih, ya, tingginya 8, alasnya X. Bangun besar dari atas, ya, dari atas ke bawah gitu,
tingginya adalah 12 ya, 8 tambah 4 12. Alasnya 24. Nah, berapakah nilai X? Nah, nilai X caranya adalah kita bikin segi 4 omega namanya. Segi 4 omega itu apa sih? Mulai dari yang ditanya, tarik ke sisi yang sesuai, artinya dia alas, tarik ke alas di bangun yang lain, baru kita bikin segi 4. Kalau segi 4 kan nggak mungkin ke 8 ya. Segi 4 itu dari 24 ke 12 baru ke 8. Gitu ya. Nah, baru kita masukin. Jadi ini tanda sama dengan, ini tanda bagi, ini tanda kali. X sama dengan, ya, X sama dengan 24 dibagi 12 dikali 8. Ya, kita coret. 24 dibagi 12 adalah 2, 2 kali 8 adalah 16. Ya, ini singkat cerita kalau kenosnya. Atau kalian mungkin lebih paham seperti ini. Jadi kita banding-bandingkan. X itu sesuai dengan siapa? X sesuai dengan 24 gitu ya. Terus pasangan antara 8 dan 12 yang ditaruh duluan siapa? 8-nya ada 12-nya. 8-nya ya, karena X-nya duluan. Jadi bangun ini diduluankan nulisnya, maka 8 juga duluan dibanding 12. Jadi di sini 8, di sini 12. Sip, kita sederhanakan deh. 24, 12, 2. Maka X sama dengan kesana ya, 8 dikali 2 sama dengan 16. Ya, mungkin bisa lebih ngerti seperti ini. Ya, macam-macam caranya. Oke, selanjutnya soal berikutnya khusus trapesium. Yang tanya X. Jadi ada sebuah garis di bidang trapesium ini. Ya, kita ditanyakan berapa nilai X-nya. Nah, ini punya ketentuan khusus. Apa ketentuannya? Yaitu ini kalimatnya ya, kalimat omeganya jangan cari di buku. Garis di antara, artinya di antara ini ya, garis ini X. Jumlah perkalian silang dibagi dengan jumlah sisi samping. Perkalian silang yang mana? Perkalian silangnya yaitu antara 15 dikali 3. Jumlah berarti ditambah gitu ya, ditambah dengan 25 dikali 2 dibagi dengan jumlah sisi samping, yaitu 2 kali 2 tambah 3, kan ditambah jumlah gitu ya. Ya, kita mulai. 15 dikali 3 ditambah 25 dikali 2 dibagi 2 tambah 3. 15 kali 3 berapa? 45. 25 kali 2 berapa? 50. Ya, kalau biasanya kali ini terjebak 45 tambah 50. Gitu. Baru dibagi 5. Jangan gitu. Karena ini penjumlahan, maka masing-masing dia ini memiliki 5. 45 dibagi 5 adalah 9. 50 dibagi 5 adalah 10. Maka 9 tambah 10 menjadi 12. Gitu. Sip ya? Ya. Ada soal lagi enggak? Coba kita lihat. Oh, enggak ada. Sip, seperti itu pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya, mohon maaf kalau ada yang kecepatan, terlalu pelan. Sampai nanti saya coba rekamkan untuk saya masukkan ke YouTube lagi biar untuk belajar ke depannya. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.